Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu. Seperti biasa kita akan mengulas cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru tentunya di episode-episodenya. Tapi apa kabar fans Lesis Helsis? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang akan masuk untuk mengajar. Akan tetapi di situ Siska bertanya kepada Leo, apakah kamu mempunyai rahasia kepada aku? Dan Leo pun mengatakan kepada Siska, rahasia apa? Aku tidak punya rahasia, ucapnya Leo kepada Siska. Tak lama Siska pun pergi meninggalkan Leo. Di adegan di mana Leo yang akhirnya berpikir, kenapa Siska bisa bertanya seperti itu? Dan seketika di saat itu pula Leo pun teringat dengan berkas tes DNA-nya bersama si Boni, dan si Leo pun langsung mengecek tasnya itu. Akan tetapi di tasnya itu tidak ada. Dan seketika di saat itu pula si Leo pun teringat di mana ia menyimpannya. Dan di adegan di mana akhirnya Leo pun masuk ke dalam kamar dengan pelan-pelan melihat Siska yang tertidur. Tak lama si Leo pun langsung menyimpan surat itu dengan tergesa-gesanya di dalam lemari. Dan di situ si Leo pun segera untuk menyimpannya dengan baik-baik dan menguncinya. Dan akhirnya di adegan itu pun si Leo pun langsung berangkat untuk kembali ke rumahnya. Dan di saat itu pula si Helmi yang memantau si Leo, karena si Helmi selalu menjadi hantu untuk si Diki dan juga Siska. Di adegan lainnya di mana si Leo yang mengetok pintu kamarnya yang dikejutkan karena terkunci. Dia kira itu mamahnya, akan tetapi Bu Marissa malah datang menghampiri. Loh, mama di luar, siapa yang di dalam? Kenapa kamar aku terkunci? Dan di situ Bu Marissa pun terdiam dan akhirnya si Leo pun langsung berpikir untuk berteriak meneriakkan si Tiara. Dan di situ Bu Marissa pun hanya terdiam melihat si Leo, dan akhirnya benar ternyata si Tiara pun keluar. Di situ si Leo mengatakan, lu ngapain di kamar gue pakai dikunci segala? Di situ si Tiara mengatakan kalau dia hanya membersihkan kamar lo dan gue sudah izin sama mama lo. Dan si Leo pun bertanya, apakah benar itu mah? Dan Bu Marissa pun terkejut dengan pertanyaannya si Tiara yang sudah menuduhnya dan sudah minta izin. Tapi di situ Bu Marissa pun malah berpikir, daripada mereka ribut terus, lebih baik aku iakan saja. Dan akhirnya Leo pun tergesa-gesa untuk masuk ke dalam kamarnya, di mana si Leo yang mengambil berkas itu. Dan di situ akhirnya si Leo pun senang karena berkasnya masih ada, tidak diambil oleh si Tiara. Begitu cepat-cepatnya si Leo pun membawa berkas itu untuk dibawanya. Dan di situ si Leo pun mengecek, ternyata isinya masih ada dan masih sama.
Di adegan lainnya di mana si Tiara akhirnya bertanya kepada si Leo, Apa ada yang hilang, ucap si Tiara. Dan si Leo pun mengatakan, untuk saat ini tidak ada, tidak tahu untuk kedepannya. Di situ si Tiara pun selalu mengungkit si Bonnie, di mana si Bonnie yang akan menjadi anak si Leo. Tetapi di situ si Leo pun masih tidak percaya dan mengatakan kalau si Bonnie itu bukan anak gua. Akan tetapi di situ si Tiara pun semakin kesal kepada si Leo karena si Leo selalu bersikeras untuk menolak si Bonnie karena memang benar itu bukan anaknya si Bonnie. Di adegan di mana si Tiara yang teringat yang sudah melihat berkas itu, dan si Tiara pun tergesa-gesa untuk memoto berkas itu untuk dijadikan bukti. Di adegan lainnya di mana si Ardan yang selalu membicarakan tentang tes DNA anaknya si Leo. Tak lama si Reta mendengarnya dan akhirnya si Reta pun menggertak keduanya. Siapa yang lu bilang anak? Dan anak siapa yang positif? Dan di situ si Ardan pun tak bisa berkata apapun kepada si Reta. Di adegan lainnya di mana Siska yang akhirnya mendapat telepon dari si Dikun, di mana si Dikun yang mengatakan kalau dia selalu diteror si Helmi. Bukannya Helmi, papa tahu sendiri kalau dia sudah tidak ada. Akan tetapi di situ si Dikun mengatakan kalau Helmi masih hidup dan papa selalu diteror si Helmi. Dan Siska pun terkejut, apakah benar, ucap Siska. Semalam dia mimpi kalau bertemu dengan Helmi dan sekarang papa diteror oleh si Helmi. Dan si Diki pun mengatakan kepada Siska kalau dia akan memastikan kalau Helmi masih hidup dan dia akan mendatangi rumahnya si Bu Arnas. Di adegan dimana yang akhirnya Siska pun semakin gelisah dan bertanya-tanya kenapa Helmi muncul kembali. Di adegan dimana Siska yang sedang gelisah, di saat itu pula Helmi pun melihat keadaan Siska yang sekarang. Tak lama Siska pun melihat sosok dan seseorang yang tengah memakai helm. Akhirnya Siska pun mengejarnya, akan tetapi di situ Siska pun terjatuh. Dan si Helmi yang tidak tega melihat Siska kesakitan, akhirnya dia pun kembali untuk membantu Siska. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian kalau saja si Helmi sudah terbongkar identitasnya? Akankah Siska kembali kepada si Helmi? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.